Silakan duduk, shalom. Jumpa lagi kita 1 tahun yang lalu. 1 tahun kemudian kita jumpa lagi ya. Tahun depan jumpa lagi ya. Tahun berikutnya jumpa lagi ya. Dan gereja ini sudah berkembang luar biasa. Sebab jemaat-jemaatnya mengalami Tuhan. Amin. Hari ini saya tahu kalian merasa panas, gerah. Percayalah, saya lebih panas. Saya lebih panas. Oke, hari ini kita mau belajar sesuatu yang penting. Sama seperti tadi di gereja BEM, saya akan kasih pelajaran yang sama supaya paham ya. Dan ketika nanti habis ibadah ini, saudara yang datang dengan air mata kesedihan, duka lara, saudara akan wow, aku tahu sekarang. Amin. Saudara yang datang dengan putus asa, tanpa pengharapan, engkau pulang nanti dengan membawa sukacita. Oh, begini toh caranya. Amin. Saudara siap belajar? Siap diubahkan cara berpikirmu? Siap masuk ke dunianya Tuhan? Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu. Saya harap kalian tetap respon yang bagus ya. Saya jauh-jauh dari Semarang, jangan kau tinggal tidur ya. Amin. Jangan ditinggal tidur, saya lagi ngomong firman kayak gini, jangan ditinggal tidur ya. Nanti digoyang-goyang sama malaikat lu, ndak enak rasanya. Tubuh jiwa roh, sini pasukan tubuh jiwa roh. Ya, pasukan tubuh jiwa roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saudara perhatikan. Gini, waktu kita ini ngerti firman, paham firman, hidupmu pasti berubah. Aminnya mana? Hidupmu pasti waktu kamu dengar firman, kamu paham, kamu mengerti, hidupmu pasti berubah. Amin. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 23. 23. Menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan, sebentar lagi Yesus mau datang, oke? Dan yang dia minta adalah roh, jiwa, tubuhmu kedapatan sempurna. Tubuhmu tidak ada sakit penyakit, jiwamu tidak stres, tidak begini, tidak gila. Hah? Amin. Amin. Sebab dia memberikan kepadamu sukacita dan damai sejahtera. Jangan ada yang sakit jiwanya, enggak bisa tidur seminggu, itu berarti saudara sudah masuk kategori sakit jiwa. Siapa yang tidak bisa tidur seminggu? Saya mah kalau lihat bantal langsung les. Karena apa? Damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Amin. Kayaknya enggak percaya deh. Percaya enggak? Tubuh, jiwa, rohmu kedapatan sempurna. Rohmu harus dikuasai oleh roh Tuhan saja. Jangan ada roh-roh yang lain. Apa roh-roh yang lain? Roh perjinahan. Wih, siapa yang berzina di tempat ini? Enggak bu, saya kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan ada yang berzina, karena pezina tidak masuk surga. Bertobat ya. Karena sejak dari awal Tuhan berkata kepada saya dimanapun itu yang miri, ya satu hal yang harus dikoreksi adalah roh perzinahan. Ya, roh perzinahan harus dicabut supaya apa? Saudara benar-benar menjadi milik ya Yesus. Supaya roh, jiwa, tubuhmu kedapatan sempurna tak bercacat celah. Waktu rohnya ini dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu dipenuhi dengan Roh Kudus.
Katakan amin. Roh Kudus itu menjadi jaminan bahwa kamu milik Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Itu yang membuat surga terbuka atas hidupmu dan engkau berkata-kata Bapa di dalam nama Yesus. Engkau sampaikan isi hatimu, Bapa dengar, karena ada Roh Kudus di dalammu. Katakan amin. Amin. Jiwa isinya pikiran, perasaanmu, hatimu yang terluka, sakit hati, emosimu yang naik turun, kadang baik, kadang emosional, piring mau dilempar, jangan ya. Itu berarti sakit sih. Nah, siapa yang suka lempar-lempar piring? Itu jiwanya sakit. Jiwa, pikiran. Ini jiwa, pikiran itu isinya apa? Pikiran ya pikiran duduknya di sini tapi pikirannya di rumah. Tubuhnya ada di sini, pikirannya di mall. Oh, nanti habis ini makan apa ya? Habis ini nanti pergi ke jalan-jalan kemana ya? Pikiran. Ngerti ya? Pikiran. Hati nurani termasuk di jiwa. Oke? Hati nurani termasuk di tubuh. Isinya apa? Mulutmu, matamu, telingamu, yang ada panca inderanya. Ini tubuh. Oke? Paham? Waktu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu itu sempurna. Waktu engkau menerima Yesus, Tuhan masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam dirimu ada Roh Kristus. Berarti engkau punya imannya siapa? Kristus. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus masuk di dalam dirimu, berarti kamu punya imannya Yesus. Makanya Yesus berkata, walaupun imanmu sebesar biji sesawi, tetapi bisa memindahkan gunung. Karena itu bukan imanmu, itu imannya Yesus. Makanya bisa memindahkan gunung. Dan jangan bernyanyi walaupun gunung itu tak berpindah. Nanti gak pindah beneran. Firman Tuhan berkata gunungnya pindah walaupun pakai iman sebesar biji sesawi. Karena itu imannya Yesus bukan imanmu. Saudara paham? Keren gak kalau gitu? Kenapa saudara dari tadi lihat Bu Ana lompat-lompat? Bukan begini. Itu karena saya begitu exciting dengan Tuhan yang saya sembah. Keren banget. Saya yang gak punya apa-apa bisa sampai kemiri. Luar biasa. Loh saudara, perjalanannya jauh banget loh. Dari Semarang sampai ke Jakarta 5 jam kami mengendarai mobil, kereta. Mobil itu kereta ya. Terus dari Jakarta mobil kami tinggal. Terus kemudian kami naik pesawat 2 jam sampai Kuala Lumpur. Terus nunggu lagi pesawat yang selanjutnya 2 jam lagi menuju ke Miri. Jauh enggak? Jauh. Tapi kok bisa sampai sini? Mahal enggak? Mahal enggak? Mahal enggak? Kok bisa? Karena aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berarti sekarang saudara punya imannya siapa? Jadi sebesar biji sesawi, keren kan? Dahsyat. Apa gunung di dalam hidupmu? Gunung masalah keuangan, gunung kesehatan harus pindah. Harus
pindah, sakit kanker harus pindah, hutang-hutang harus pindah. Karena saudara punya imannya Tuhan. Sampai sini ngerti? Yang jadi masalah, kita kasih tahu yang jadi masalah. Ini yang namanya jiwa, pikiran, perasaan, keinginan selalu dipengaruhi oleh daging, oleh tubuh. Lihat laki-laki keren, itu sudah punya istri loh, jangan. Tapi dia sayang sama aku. Oh, jangan, dia sudah punya istri, jangan berzina. Tapi aku pengen. Itu di jiwa. Roh Kudus di mana waktu itu? Ngomong Roh Kudus, jangan. Tidak boleh berzina. Pezina tidak masuk surga. Ada itu Galatia 5. Ya, kemudian 1 Korintus 6 ayat 9. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang pezina, tidak ada orang yang apalagi itu? Banci, pemburit, tidak ada yang masuk kerajaan surga. Ini Roh Kudus ngomong. Saudara masih ngikuti saya apa sudah kepanasan? Aman? Katakan aman. Aman. Roh Kudus memberitahukan kepadamu, jiwa mengatakan, aku pengen. Terus akhirnya tubuhnya berzina. Paham? Tapi kalau jiwanya dipengaruhi oleh firman Tuhan, baca firman, terus sepakat dengan Roh Kudus yang di dalam rohnya, baca firman, sepakat dengan Roh Kudus yang di dalam rohnya, maka tubuhnya tetap kudus. Jadi ngerti kenapa banyak orang jatuh di dalam perzinahan? Jiwanya tidak tunduk kepada firman Tuhan. Ada dua hal yang harus engkau pegang dalam hidupmu. Satu adalah Roh Kudus yang diam di dalammu, dan yang kedua adalah firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu harus mengubah jiwamu, cara berpikirmu, hatimu yang sakit, kemudian hatimu yang terluka. Kau harus tunduk kepada firman yang berkata, ampuni 490 kali. Saudara harus tunduk. Maka jiwanya itu sudah sepakat dengan Roh Kudus yang di dalam dirinya. 2 lawan 1, menang yang mana? Saudara masih ngikuti saya? Saya di sini juga kepanasan, saudara harus lebih kasih semangat saya ya. Amin. Amin. Ini jiwa sepakat dengan firman Tuhan, berarti 2 lawan 1. Tadi dagingnya kepengen berzina kan? Tapi karena jiwanya ditundukkan kepada firman Tuhan. Kolose 3 ayat 1-3. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau kamu mengalami kuasa kebangkitan Kristus, pikirkanlah, ini pikiran, jiwa, memikirkan firman Tuhan. Maka tubuhnya ngikut, enggak jadi berzina. Haleluya. Jadi itu bukan kekuatanmu sendiri. Nah, ini ketika ini 3, tapi ini misalnya ini Bu Ana ya, terdiri dari tubuh, jiwa dan roh gitu ya. Ini kalau sudah sepakat dengan firman dan Roh Kudus, saudara ngomong apa saja terjadi. Ini kalau sudah begini, saudara sudah tinggal di dalam Sion, yaitu pemerintahan Allah yang di bumi. Yes, nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Hari ini saya akan membuat kalian mengerti tubuh, jiwa, roh dulu. Enggak bisa ya saudara di sini menjadi pemain keyboard, pemain bass, terus di sini sepertinya holy di luar kalian berzina. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Allah yang kamu sembah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara yang di sini main musik di sini, saudara jadi WL.
Nanti sampai di rumah kalian berzina atau menipu orang atau kamu sakit hati, kamu tidak bisa mengampuni, tidak bisa melakukan 490 kali. Hah? Terus kemudian kau melihat saudaramu mengalami promosi, kamu iri hati. Hah? Terus apa lagi? Kamu berdosa atau kamu mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Orang-orang seperti itu tidak bisa mengalami Tuhan. Karena Allah itu roh. Waktu dia berzina, waktu dia iri hati, waktu dia sakit hati, disebut daging. Sampai sini Pak? Sekarang waktu tubuh, jiwa dan rohnya ini sudah menyatu begini, sepakat dengan firman Tuhan. Dia setiap hari dipelihara oleh Tuhan. Ada open heaven, surga terbuka. Ada para malaikat Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Saudara ngucap apa saja, berdoa apa saja, Tuhan dengar. Sudah mengerti tubuh jiwa roh? Amin. Amin. Terima kasih pasukan tubuh jiwa roh. 1 Tesalonika 5:23 terjadi. Yesus datang, tubuh jiwa rohmu sempurna. Tidak ada sakit tubuhnya, tidak ada kanker, tidak ada sakit lutut, tidak ada sakit jantung, sakit apapun tidak ada. Sempurna. Enggak ada sakit jiwa, enggak ada gila, enggak ada stres, enggak ada depresi, enggak ada. Sukacita damai sejahtera. Amen. Rohmu tidak kerasukan setan, enggak ada. Rohmu menyatu dengan Roh Kudus. Sekarang setelah tubuh, jiwa dan roh, kita akan belajar tentang kuasa perkataan. Kuasa apa? Kuasa perkataan, imajinasi dan perkataan ya. Imajinasi itu pikiran ya, pikiran. Imajinasi itu pikiran. Pikiran tadi berarti di mana? Jiwa, pintar. Imajinasi, apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan, apa yang saya bayangkan. Kalau itu selaras dengan firman Tuhan, kamu mengimajinasikan apapun itu terjadi loh. Misalnya, saya mengimajinasikan punya rumah yang besar, terus kemudian setiap hari orang-orang akan datang, saya akan menjadi terang dan saya akan mendoakan dia, dan setiap peralatan yang ada di rumah saya untuk kemuliaan Tuhan, saya punya alat musik, ada orang-orang yang akan bermain musik. Saudara mengimajinasikan itu, kalau imajinasimu sesuai firman Tuhan itu jadi. Saudara hanya nunut hidup nikmat bersama Tuhan. Nunut apa itu nunut? Numpang. Dengan catatan, imajinasimu, pikiranmu harus diselaraskan dengan firman. Bukan yang begini, aku pengen punya rumah, aku pengen menunjukkan pada orang-orang bahwa aku sanggup dan mampu. Salah. Aku punya rumah, rumah ini aku pakai untuk praise and worship, untuk mendoakan orang, gitu. Saudara pasti dikasih rumah. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya ngalami. Dulu saya nggak punya rumah, tapi ketika saya masih kontrak, terus kemudian ada satu keyboard gitu, saya cuma ngomong, Tuhan, kalau aku punya rumah, akan aku penuhi rumahku dengan alat musik, dan di situ semua orang akan memuji Tuhan, dan tempat itu akan menjadi sebuah gereja, dan itu terjadi. Imajinasikan sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka kamu punya rumah, dan itu namanya kamu numpang. Apa tadi? Numpang. Numpang Tuhan. Loh iya kan? Tapi kalau saudara semuanya hanya untuk dirimu sendiri, agak berat ya, berat. Perkataan itu di mana? Mulut di mana? Tubuh. Yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Matius 15 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu,
dan hujat. Saudara perhatikan. Waktu saudara sudah di dalam Kristus tadi, tubuh, jiwa, dan roh sepakat dengan firman Tuhan, ya, ngerti ya? Saudara itu ada di dalam Kristus. Katakan, aku di dalam Kristus. Sebab jiwaku sepakat dengan firman Tuhan. Rohku sudah ada Roh Kudus. Tubuhku tunduk pada Roh Kudus. Amin. Waktu hatimu tidak terluka, engkau mengatakan, Tuhan aku mengampuni 490 kali, hatimu tidak terluka, apa yang keluar dari mulutmu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau hatimu terluka, yang keluar dari mulutmu apa? Makian, kebencian, sesuatu yang jelek. Dan saudara, waktu saudara mengatakan ucapan-ucapan yang negatif, saudara sedang membuat ruwet hidupmu sendiri. Jangan. Paham? Misalnya, anakmu lari-lari ke sini, terus nilainya jelek, saudara mengata-ngatai dia bodoh, maka dia akan bodoh seumur hidupnya. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Meskipun hari ini nilainya masih jelek, saudara tetap perkatakan. Ada yang namanya kuasa perkataan. Saudara menciptakan anakmu jadi pandai, cerdas, berhasil, diberkati dalam nama Yesus. Maka setahun kemudian, 5 tahun kemudian, apa yang kau ucapkan jadi. Anakku dipelihara oleh Bapa di surga, aku tidak khawatir apapun juga. Bapa di surga menyediakan semuanya. 5 tahun kemudian kamu ucapkan terus menerus, itu terjadi. Amin. Tapi kalau saudara mengucapkan kata-kata negatif, hidupmu tambah ruwet. Oke? Sekarang Matius 12 ayat 34 sampai 35. Bagaimana jika hatimu terluka? Minta hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26. Nah sekarang supaya hatimu terus menerus dibaharui, ya setiap hari minta hati yang baru. Karena begini ya, suamimu atau pasangan hidupmu atau sekelilingmu itu tidak berubah waktu dia tidak ketemu Tuhan, betul nggak? Mereka akan terus menyakiti. Nah saudara sendiri yang memanage hatimu tetap baik, tetap bersih. Amin. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Sudah? 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus. Jadi saudara hati-hati ya, ucapanmu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekali lagi, mulutmu itu akan sepakat dengan firman Tuhan ketika hatimu tidak terluka. Hati terletak di jiwa. Jiwa kalau tidak pernah mendapat firman Tuhan, jiwamu seenaknya sendiri. Itulah yang membuat hidupmu runyam, sulit, berantakan. Karena di jiwamu tidak mau ditundukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya perhatikan, Allah yang kau sembah adalah kalau engkau daging terus gara-gara enggak pernah membaca firman Tuhan, saudara tetap daging, hidupmu tidak mengalami surga terbuka, enggak mengalami kelimpahan, enggak mengalami pertolongan Tuhan karena hatimu terluka. Memangnya enggak boleh Bu hati terluka? Enggak boleh. Tuhan punya firman-Nya yang berkata engkau harus mengampuni berapa? Nah, itu sudah tahu. Tuhan punya matematika 490 kali. Sehari loh.
saudara, walaupun suamimu menyakitimu terus, sehari itu saudara harus mengampuni 490 kali, itu kira-kira 1 menit sekali, engkau harus mengampuni. 1 menit sekali, coba hitung. Karena kamu ketemu dengan suamimu paling 12 jam kok, 12 selanjutnya dia kerja atau dia tidur, betul enggak? 1 menit sekali, kamu harus mengampuni. Bertobat ya, yang masih sakit hati. Bisa enggak? Bisa, karena di dalam dirimu ada Roh Kudus yang memampukan. Dan firman Tuhan yang terus membersihkan jiwamu. Nah sekarang gini, apa sih Bu? Ibu kok dari tadi teriak-teriak suruh saya itu melakukan firman. Saudara gini loh, ini alam fisik, panas, kekeringan, utangnya banyak, sakit penyakit, bertengkar melulu, terus apa lagi? Fitnah, gosip, itu bumi ini. Saudara, lihat saya. Woi. Kam, lihat saya. Saudara kepengen mengalami Tuhan, dengerin saya. Saudara pengen mengalami Tuhan, saudara harus melangkah masuk ke dunianya Tuhan. Bagaimana saudara yang ada di bumi ini masuk ke dunianya Tuhan? Jiwamu kudu tunduk sama firman Tuhan. Matamu, telingamu harus engkau luruskan dengan firman Tuhan. Amin. Waktu jiwamu tadi sepakat dengan firman Tuhan, sepakat aja. Setiap pagi saudara baca 2 pasal, nanti besok lagi 3 pasal, besok lagi 5 pasal. Itu lama-lama ini dari tempat yang mana kamu banyak hutang, sakit penyakit, berantakan. Kok saudara terus hidup di dalam firman Tuhan, lama-lama itu yang namanya hutang lunas, lama-lama yang namanya sakit penyakit hilang, lama-lama yang suamimu pergi selingkuh itu dia akan balik. Karena saudara hidup di dalam dunianya Tuhan. Amin. Kok bisa begitu? Karena tubuh, jiwa, rohmu tadi menyatu dengan firman. Waktu saudara menyatu dengan firman, apapun yang kau ucapkan terjadi. Amin. Tadi sudah ada pelajaran tubuh, jiwa, dan roh. Sudah ada kuasa perkataan dan imajinasi. Kuasa imajinasi itu apa? Tadi kan kuasa perkataan, apa yang kamu ucapkan berasal dari hatimu toh? Sekarang kalau kuasa imajinasi itu apa? Apa yang kamu pikirkan? Pikiran. Kalau saudara memikirkan sesuatu yang baik janji Tuhan, yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Itu kuasa imajinasi. Saya pernah sampaikan ke tadi pagi ya, suami saya ini kalau sudah diem, saya tahu dia sedang mengimajinasikan sesuatu. Nah suatu saat 2019-2018 saya menemukan sebuah kertas, isinya tulisan suami saya. Saya baca, dia punya begini, tahun 2020 dia mengalami dipindah ke Semarang. Dia benar-benar dipindah di kotanya, di kota kami, Semarang. Terus tahun 2021-22 anakku yang nomor 1 lulus dan dia dapat pekerjaan, itu terjadi. Tahun sekian anakku sudah menikah, aku akan punya cucu, itu sudah terjadi. Tahun sekian aku sudah pensiun dan aku punya gaji sekian dari uang pensiunku, itu terjadi semuanya. Dia tulis dengan rapi. Itu namanya kuasa imajinasi. Dia tidak tahu bahwa kertas itu jatuh dan saya naikkan di hadapan Tuhan seperti Hizkia toh? Ya kan? Seperti Hizkia, saya naikkan itu, Tuhan ini jadi dalam nama Yesus. Aku sepakat dengan suamiku. Dan itu terjadi semuanya. Itu terjadi semuanya. Punya rumah, dia tulis punya rumah di Semarang, punya sekarang. Dia tulis anaknya begini-begini, itu terjadi semuanya. Saudara, hati-hati dengan imajinasimu, pikiranmu. Karena saudara adalah anak Allah. Saudara tinggal mikir sesuatu, itu sesuatu jadi. Makanya kitab Ayub 5 ayat 24 berkata, Ayub 3 ayat 24 berkata begini,
Apa yang aku cemaskan itu yang menimpa aku. Apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Betul kan? Tuh. Saudara, baik-baik imajinasimu dijaga. Emangnya saya nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Saudara ini lihat nih, dibaca 2, 3. Takut, cemas itu ada di mana? Pikiran, imajinasi. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Jadi kalau hari ini saudara ketakutan, segera usir roh ketakutan itu. Enggak boleh mengganggu imajinasimu. Karena apa? Apa yang kamu khawatirkan itu yang menimpamu. Misalnya, anakku jam segini kok belum pulang ya dari sekolah ya. Jangan-jangan dia jatuh, dia jatuh beneran. Jangan kau pikirkan sesuatu yang berupa ketakutan. Amin. Saudara harus 2 Timotius 1 ayat 7. 2, 3. Sebab memberikan kepada kita bukan roh kecemasan, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, terus kasih, dan saudara tertib. Kalau itu sudah punya suami, jangan diganggu. Tertib. Kok pada diem? Amin ya. Tertib, ikuti aturan. Aturannya dia sudah bersuami, sudah beristri, jangan diganggu gugat. Itu aturan. Ini kita sudah belajar 2 loh. Tubuh, jiwa, roh. Kuasa yang kedua, kuasa imajinasi dan perkataan. Yang ketiga, mari kita praktek mengalami Tuhan. Mari kita praktek mengalami tubuh, jiwa, dan rohmu sudah sepakat dengan firman. Mulutmu dijaga baik-baik, pikiranmu dijaga baik-baik. Sekarang mari kita praktek mengalami Tuhan. Pengen enggak? Pengen. Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Habis ini habis ini praktek firman. Saudara yang sakit sembuh. Saudara yang punya utang, utangmu lunas. Saudara yang suamimu dibawa lari perempuan, dia balik. Istrimu yang tidak taat pada firman, istrimu akan tunduk sama firman. Amin. Engkau yang hari ini khawatir tentang keuangan, tenang saja. Bapamu yang di surga ada di depanmu. Ngalami Tuhan. Saya ini semangatnya tidak luntur, tapi saudara kok semangatnya luntur ya? Luntur itu apa? Mulai menurun. Staminamu itu loh, stamina manusia rohmu itu mulai menurun. Ya, coba dibaca Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. 2, 3. Stop dulu. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Diam di rumahmu, saudara enggak hidup di dalam daging, tapi saudara hidup di dalam roh tadi ya. Tubuh, jiwa, roh, sepakat dengan firman. Itu diam di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu terjadi. Engkau menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala berkat di surga disediakan dan engkau bisa mengaksesnya. Sebab engkau di dalam Kristus. Engkau enggak keluar dari Kristus. Engkau enggak hidup semaumu sendiri. Engkau taat kepada setiap ketetapan Tuhan. Maka engkau kudus. Maka surga
dan bumi menyatu. Ada Roh Kudus yang menghubungkan antara bumi dan surga, yaitu Roh Kudus yang kau izinkan untuk diam di dalammu, dan ada jiwamu yang sepakat dengan firman Tuhan. Maka ada surga terbuka sebab engkau diam di dalam Kristus dan kamu akan berbahagia. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Yang ditinggikan bukan masalahmu, tetapi yang ditinggikan adalah nama Tuhan Allahmu. Yahweh Rafa Elohim Shaddai. Engkau punya masalah apapun, meninggikan nama Tuhan. Jangan tinggikan masalahmu. Jangan kau besar-besarkan utangmu. Jangan kau besar-besarkan penyakitmu. Jangan kau besar-besarkan kekuranganmu. Ketika engkau berkata Yahweh Elohim El Shaddai Rafa, itu yang akan terjadi. Sebab tadi tubuh, jiwa, rohmu sudah menyatu di dalam Kristus. Amin. Saudara ngucap apa saja itu terjadi. Amin. Oke. Ayat selanjutnya. Nah, tenang-tenang anak-anak. Sebentar lagi mami selesai. Berbahagialah manusia yang, ayo, kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Perhatikan kata-kata ziarah. Ziarah itu bukan pergi ke tempat keramat. Yang nenek moyangmu selalu berkata pergi ke kuburan, kunjungi itu. Lalalala itu loh. Apa itu? Lalalala. Pokoknya semuanya itu. Yang dimaksud dengan ziarah adalah setiap hari engkau berjalan dengan Tuhan dalam ketaatan setiap hari. Itu namanya berziarah. Terus? Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, waktu tadi hidup di dalam daging, terus kemudian saudara mulai masuk ke dunianya Tuhan. Masalah tetap ada, air mata tetap ada, tapi saudara bisa mengubah air mata menjadi mata air. Haleluya! Haleluya. Haleluya. Saudara bisa menciptakan sesuatu dari yang enggak ada roti jadi ada roti. Dari yang meja makan kosong jadi penuh dengan makanan hidangan yang lesat-lesat. Amin. Dari yang vonis dokter berkata kanker stadium 3. No way. Tubuhku adalah bait kudus, bait Allah. Bukan tempat sakit penyakit, maka sakit penyakit pergi dari tubuhmu. Sebab saudara di dalam Kristus, mulutmu sudah sepakat dengan firman Tuhan. Jiwamu tunduk kepada firman Tuhan. Mengubah lembah Baka air mata menjadi mata air. 8. Mereka berjalan makin lama makin menghadap Allah di umur itu hanya masalah angka. Saya 57 tahun. Tapi masih kuat. Ayo jalan kemana? Zion. Enggak ada pegel-pegel, enggak ada capek-capek, enggak ada. Yang masih muda ini baru jalan segini, aduh pegel semuanya. Aduh pegel, aduh masuk angin. Makin hari saudara makin kuat. Enggak ada sakit lutut. Enggak ada sakit jantung. Enggak ada sakit ginjal. Tubuhmu sehat, makin tua makin sehat, memberitakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Lanjut. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga. Ya Allah. Yesaya 30, 18-26, sebentar kita akan selesai dan kita akan ada pengurapan ya. Yesaya 30, 18-26. 18. Sebab itu, ayo Tuhan menanti-nantikan, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang, haleluya, saudara berbahagia, amin. Terus lanjut, ayat selanjutnya 19. Jadi ini ada realita Tuhan ya. Yang ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru kepada saat ia mendengar.
Pada saat ia mendengar teriakanmu, ia akan menjawab, doamu didengar. Karena tubuh jiwa rohmu sudah sepakat dengan firman. Kamu sudah masuk ke dunianya Tuhan. Engkau bisa mengubah lembah baka menjadi mata air. Dan engkau teriak apa saja, Tuhan dengar. Amin. Terus 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus memandang kepada dialah suamimu, dialah bapa buat anak-anakmu, dialah segalanya bagimu. Walaupun meja makan roti dan air serba sedikit, tetapi dia bersamamu. Dia akan memberkatimu. Enggak ada kekurangan. Yang lain resesi, kamu resepsi. Setiap hari para malaikat Tuhan itu akan mengirimkan perbekalan dari kerajaan surga untuk disediakan di meja makanmu. Sebab engkau tinggal di dalam Kristus. Engkau tidak hidup di dalam daging. Engkau hidup di dalam roh, dalam ketaatan. Pengajarmu ada di rumahmu. Allah Bapamu ada di rumahmu. 22. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengira. Sepertinya enggak ada jalan keluar. Tapi ketika engkau mengizinkan Bapamu diam di rumahmu. Ketika sepertinya enggak ada jalan keluar, pintu tertutup, dialah pintu. Dia akan berkata, kamu ke kanan, kamu ke kanan. Telingamu sensitif dengar dia berkata-kata. Sebab apa tadi? Jiwamu sepakat dengan firman Tuhan. Tubuhmu sensitif dengar suara Tuhan. Saudara, saya mendengar Tuhan berkata, aku mengasihi kalian semuanya. Kalian mengingat, ada bekas paku, tanganku berlubang. Itu sebagai tanda aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau anakku. Hari ini jangan memandang kepada masalahmu. Pandang pada tanganku yang berlubang paku. Aku mati supaya engkau bisa menikmati kehidupan bersama Bapa di surga. Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi dosa. Dosa itu memisahkan engkau dengan Bapamu. Ketika hidupmu penuh dengan kedagingan hawa nafsu, Tuhan tidak berkenan. Sebab engkau sudah dilahirkan kembali. Engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau adalah manusia roh, bukan daging. Lihat, pandang kepada bekas paku di tangannya. Dan kau akan mendapatkan kekuatan. Pengajarmu ada di rumahmu. Dia yang menyediakan segala sesuatu yang kau butuhkan. Kesehatan dia punya. Kesembuhan dia punya. Kelimpahan dia punya. Terobosan dia punya. Jaminan keselamatan dia punya. Amin. 22. Engkau akan menganggap najis patung-patung yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar semua berhalamu, semua jimat-jimatmu, semua yang membuat engkau terikat dengan dosa perzinahan, percabulan, jorok, porno, cabul, keluar. Sebab sesungguhnya aku anak Allah, aku kudus. Allah yang kusembah kudus, maka aku kudus. Disitulah disediakan semua yang kau butuhkan. 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat. Terus yang limpah berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang, rumput yang luas,
Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan apa? Memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh, berhala-berhalamu sudah runtuh. Selanjutnya, terakhir. Baca bersama-sama 2, 3. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan. Hari ini, siapapun engkau yang terluka dengan sesamamu, berkatalah, aku mau sembuh Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan, aku tidak mau terpisah daripadamu Tuhan, dan aku mau Tuhan melakukan amanat agungmu. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Pergi sana, pergi keluar. Jangan mengurusi urusanmu sendiri. Jangan mengurusi urusanmu sendiri, jangan egois. Saudara, amanat agung berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika engkau lukamu sudah sembuh, setiap hari engkau belajar kebenaran firman Tuhan, di dalam dirimu muncul terang. Nah, terangnya itu tidak terang biasa. 7 hari terangnya terik. Disitulah ketika engkau berjalan kemanapun, di tempat kegelapan, engkau bisa berkata, jadilah sembuh, maka mereka sembuh. Karena hatimu sudah sembuh, engkau akan menyembuhkan banyak orang. Kamu akan limpah, dan ketika kamu limpah, kamu akan memberi kelimpahan pada orang-orang yang membutuhkan. Saudara akan limpah. Engkau akan dipenuhi dengan kasih dari Bapa di surga, dan engkau bisa menolong mereka yang tidak punya kasih. Itulah hidupmu. Ketika roh, jiwa, dan tubuhmu sepakat dengan firman Tuhan. Ketika sudah sepakat, perkataanmu, imajinasimu jadi. Suatu hari, belum ada sebulan, ada teman saya mau menikahkan anaknya di luar outdoor, karena ini kan musim terik. Dia bikin outdoor, tiba-tiba hujan. Saudara, itu sudah makanan sudah ditata, ya kan? Belum, mungkin makanan belum dikeluarkan, tapi semua sudah dekorasikan, sudah ditata di luar. Tiba-tiba hujan. Dia WA saya, tolong doakan, ini hujan, padahal pernikahan sebentar lagi. Saya cuman kirim voice note dan berkata, aku perintahkan hujan berhenti. Saudara tahu, hujan berhenti. Kuasa perkataan, kuasa imajinasi. Saudara menjadi seperti Yesus. Pastor Budi kasih waktu buat dia menggali firman Tuhan. Saudara bisa bergerak sendiri, mengurusi urusan kerasukan setan, mengurusi sakit hati. Saudara bisa melakukan sendiri. Izinkan pastormu itu menggali firman Tuhan lebih lagi. Supaya apa? Mengalami Tuhan lebih lagi. Amin. Dan semua jemaat hari ini saya undang untuk engkau bergerak menjadi terang bagi banyak orang. Amin. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itulah amanat agung Tuhan. Dan saudara, kalau engkau punya amanat, dikerjakan apa enggak harusnya? Harusnya dikerjakan enggak? Harus. Jadi hari ini sudah paham ya bagaimana engkau menjadi terang? Bareng, mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai,
Yahweh. Tuhan ada di sini. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Ketika Tuhan menunjukkan bekas luka di tangannya, Dia berkata kepada kalian semua yang ada di gereja ini, aku mengasihi kalian semuanya. Aku pengen mengembalikan perjanjianku dengan kalian semuanya. Engkau mungkin sudah terlalu jauh dariku oleh karena dosa. Engkau sakit hati, engkau panik, engkau bingung, engkau cemas, engkau terikat dengan roh-roh dunia. Hari ini Tuhan berkata, baliklah, baliklah. Aku akan mengembalikan perjanjianku dengan engkau. Dan hari ini, ketika engkau mengizinkan tubuh, jiwa, dan rohmu menyatu dengan firman, engkau akan mengalami kehidupan di Sion. Meskipun hidupmu di bumi, surga dan bumi menyatu oleh karena Roh Kudus yang diam di dalammu, oleh karena jiwamu yang mau sepakat dengan firman. Ucapanmu, engkau berkata-kata firman, firman itu akan terjadi. Tuhan mengembalikan hidupmu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan mengembalikan hidupmu menyatu kembali dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di saat dunia gelap, saudara muncul sebagai terang. Dan kau akan pergi keluar, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Hari ini, saudara yang butuh pertolongan Tuhan, engkau mungkin sakit bertahun-tahun dan gak tahu bagaimana menyembuhkannya. Maju ke depan. Yang sakit dulu. Yang sakit dulu. Engkau sakit bertahun-tahun, engkau sakit. Sakit lututmu, sakit jantungmu, sakit ginjalmu, seluruh tubuhmu sakit. Hari ini datang kepada Tuhan. Dia sedang menyembuhkanmu. Ya, semua yang sakit, Yesus itu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Yang sakit dulu. Sekaligus saya akan mengurapi yang sakit. Mulai hari ini engkau bisa mengakses kesembuhan sendiri di dalam nama Yesus. Tim, ada yang capture di belakangnya ya. Yang di belakangnya, ayo tim. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Teriakan Yesus. Teriakan Yesus. Yes. Bunga pas sukolera papas. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Apapun yang menjadi permasalahanmu hari ini, anakku, percayailah pada janji-janjiku. Aku akan menolongmu sebesar apapun masalahmu. Ketika engkau mempercayai aku, kata Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Di dalam nama Yesus, perkatakan firman, ucapkan firman. Aku mencabut semua sakit penyakit di dalam tubuhmu, sakit penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus.
Aku cabut dan Tuhan memberikan kepadamu organ-organ tubuh yang baru. Engkau akan sehat sampai masa tuamu. Bahkan engkau menjadi alat Tuhan. Banyak orang akan percaya kepada Yesus lewat hidupmu. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anak-anakmu diberkati. Anak-anakmu diberkati. Dalam nama Yesus. Aku mencabut setiap sakit penyakit di dalam tubuhmu. Dalam nama Yesus. Cabut keluar. Dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam nama Yesus. Di dalam dirimu ada perjanjian darah Yesus. Tidak ada dirusak. Tidak akan dirusak. Semua yang membuat engkau depresi, aku cabut dalam nama Yesus. Roh, jiwa dan tubuhmu sempurna dalam nama Yesus. Lepas semua yang bukan dari Tuhan. Bakar dengan api Tuhan. Bakar dengan api Tuhan. Dalam nama Yesus. Lepas. Lepas. Mari berurusan masing-masing dengan Tuhan. Semua sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Engkau diberi tubuh yang baru, organ-organ tubuh yang baru, pandai, cerdas. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Cabut semua sakit penyakit. Semua sakit penyakit keluar di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mencabut roh sakit penyakit di dalam tubuhmu. Lepas keluar. Bakar dengan api Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah bertata. Jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, semua sakit penyakit keluar. Hanya dalam nama Yesus. Lepas semua ikatan-ikatan, lepas dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Engkau dikembalikan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Engkau diberi hati yang baru. Dalam nama Yesus. Kuasa imajinasi, kuasa perkataan mulai aktif. Sebab engkau mulai haus dan lapar akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Amin. Membakar semua yang bukan dari Tuhan. Lepas, lepas dalam nama Yesus. Api Tuhan, lepas, yes. Terus penuh, penuh. Kuasa Roh Kudus ambil alih. Roh, jiwa dan tubuhnya dipenuhi oleh kuasa darah Yesus. Oh Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, yes. Ambil, penuh, yes. Yes, penuh, penuh. Yes, Holy Spirit. Sembuh, sembuh. Penuh, penuh. Kuasa Roh Kudus ambil alih. Kuasa Roh Kudus ambil alih. Semua ikatan-ikatan dari nenek moyang lepas. Perjanjian dengan kuasa kegelapan batal dalam nama Yesus. Ambil alih. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ambil alih. Yes.
Yes, amen. Touch him, Lord, please. Penuh dalam nama Yesus. Yes, penuh, penuh, penuh. Sembuh dalam nama Yesus. Yes, jadilah sembuh. Semua sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit keluar di dalam nama Yesus. Yes, hari ini Tuhan menjamah hidupmu. Penuh, penuh. Yes, sembuh. Jadilah sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Lepas. Tidak ada lagi tertekan. Engkau sembuh hari ini. Engkau sembuh hari ini. Dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Oh, penghiburan dari Roh Kudus atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah kuat. Diberkatilah engkau. Letakkan bebanmu. Letakkan bebanmu, anakku. Aku ada bersamamu. Jangan khawatir. Taruh bebanmu. Taruh bebanmu. Penuh, penuh. Sekarang saudara yang punya masalah dengan keuangan, saudara banyak utang, dililit utang, saudara mengerjakan apapun gagal, tokomu sepi, kayaknya berat hidupmu. Saudara yang punya masalah ekonomi, ada kutuk hutang piutang dalam hidupmu, maju ke depan. Atau engkau yang keluargamu berantakan, sini maju ke depan. Keluargamu berantakan, istrimu nggak bisa diatur, suamimu seenaknya sendiri, ekonomi morat marit, oh, anak-anakmu pemberontakan. Saudara, maju ke depan. Yes. Hari ini Papa ada di sini. Dia adalah Papa yang sangat baik, yang akan memberkati hidupmu. Sudah ada pelayanan malaikat di tempat ini. Ada malaikat keuangan sedang bekerja menolong kalian. Wow. Is the
hidupmu, terjadi di dalam hidupmu. Bukan kuat dan gagahmu, bukan kuat dan gagahmu, tapi karena engkau mau mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Engkau mau taat, engkau mau sepakat di dalam nama Yesus. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil, apapun yang kau ucapkan terjadi. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau di dalam nama Yesus. Yes, malaikat keuangan mulai ambil alih. Yesus, dalam nama Yesus, ada terobosan demi terobosan atas hidupmu. Oh, para malaikat Tuhan, ambil alih hidupnya dalam nama Yesus. You are lifted Boleh, dalam nama Yesus, anak-anak yang baik menjadi anak-anak yang baik, menjadi istri yang baik, suami yang baik. Diberkatilah engkau semuanya. Jangan takut, jangan khawatir. Bapamu memelihara hidupmu. Engkau tinggal di dalam Sion, tinggal di dalam penyediaan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Sepakat dengan firman, ucapkan. Berkatilah anak-anakmu. Mereka akan dipelihara oleh Bapa di surga. Pandai, cerdas, berhasil. Mereka akan jadi anak-anak yang hebat. Buat kerajaan surga. holy forever. Your name is the highest. Your name is the Lepas semua tekanan, lepas semua ikatan, lepas semua ikatan. Dalam nama Yesus, ikatan lepas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau dikembalikan menjadi ciptaan yang baru, milik Yesus, milik Yesus. Dan atas hidupmu ada berkat yang memang sudah Bapa sediakan atas hidupmu. Dalam nama the Yesus. more your name is high, is the greatest. Your name Yes, ambil alih is keuanganmu. the more Sekarang memakai ekonomi kerajaan surga di dalam nama Yesus. Tidak ada kekurangan. 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang, limpah. your name stands above. Dalam nama Yesus Your name, ada your 2 ikan di rumahmu. Ada kelimpahan mulai hari ini. Mulai hari ini, apapun yang kau lakukan dibuat berhasil. Kau dikembalikan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dalam all through positions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry. Oh, Ambil alih Tuhan atas hidupmu. Semua ikatan-ikatan lepas. Aku berkata lepas. Lepas. Api Tuhan membakar semua yang bukan dari Tuhan. Semua ikatan-ikatan lepas. Dalam nama Yesus. Hari ini Roh Kudus mengambil alih atas hidupmu. Lepas. 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 Yes. Roh He Kudus won't be penuh. mercy. Mulai hari ini logikanya memakai logika Tuhan, memakai logika firman, dan mulutnya diurapi, mulut lidah dan bibirnya diurapi. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. You will always be holy Say, forever. hari ini engkau hidup di dalam berkat Tuhan. Hari ini engkau hidup di dalam berkat Tuhan. Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapannya. Berkat itu turun, berkat itu turun, berkat turun, limpah dalam nama Yesus. Limpah, limpah, limpah. Terus, terus terima. Percaya, percaya. 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang. Itulah ekonomi kerajaan surga. Ketika engkau memberi, engkau diberi. Ketika engkau menabur, engkau akan menuai. Dalam nama Yesus, logikamu memakai logika kerajaan surga. Dalam nama Yesus. Yang masih punya jimat, maju ke depan. Cepat, 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 cepat. Yang masih punya jimat, maju ke depan. Cepat, 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 cepat. Yang masih punya jimat. Karena itu menghalangi engkau untuk menikmati berkat Tuhan. Percayalah, engkau masih punya ikatan dengan nenek moyang. Sudah ada? Ada? Sudah enggak ada?
Kalian lepas semuanya? Puji Tuhan. Semua yang ada perjanjian dengan kuasa kegelapan hari ini sudah dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Di tempat ini kalian sudah didamaikan dengan Bapa di surga. Di tempat ini ada kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus membolehkan hubunganmu dengan Bapa di surga. Engkau tinggal mengucapkan berkat, mengucapkan firman, maka terobosan demi terobosan terjadi atas hidupmu. Dia adalah Master of Breakthrough. Penerobos itu ada di rumahmu. Penerobos itu ada di rumahmu. Di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Berkat Tuhan turun atas tempat ini. Di dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan dari utara, timur, selatan, barat, bekerjalah, 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 bekerjalah. Ya Rabba, syukurlah, ya Rabba, Bapa, syukurlah, ya Rabba, Bapa. Surga terbuka di tempat ini. Surga terbuka di tempat ini. Bapa di surga memelihara tempat ini. Memberkati berkelimpahan di dalam nama Yesus. Ada material-material mulai dikirim dari utara, timur, selatan. Material-material itu mulai dikirim ke tempat ini. Ada tukang-tukang, ada orang-orang yang akan mengerjakannya. Ada para donatur di tempat ini. Dikirimkan Tuhan masuk di tempat ini. Oh, mereka punya hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, dan mereka akan kirimkan uang. Bahkan surga membuka tingkap-tingkap langitnya. Yes, kami terima terobosan, kelimpahan yang dari Tuhan. Kami terima untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kehadiranmu di tempat ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Pastor Bud. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Ana bersama dengan tim yang sudah melayani kita. Saya percaya kita semua sudah dipulihkan. Amin. Yang sakit sudah disembuhkan. Katakan saya sembuh. Yang susah sudah dilepas, sudah dihiburkan. Dan saudara datang tidak seperti, saudara pulang tidak seperti saudara datang. Saudara pulang membawa kelepasan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita pada petang hari ini. Mari saudara angkat tangan saudara di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini tangan kami umat-umat-Mu terangkat di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau sudah memulihkan setiap kami. Dan firman-Mu itu menjadi jaminan dalam hidup kami. Sebab firman-Mu ya dan amin atas hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kebenaran-Mu itu digenapi atas hidup kami. Karena hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan tidak hidup di dalam kehidupan yang lama, tetapi kami hidup di dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Engkau ya Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Ana bersama dengan tim yang sudah melayani kami pada petang ini. Kami percaya kemanapun mereka pergi dan berada, biarlah berkat penyertaan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu Pastor Ana dan tim dia Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi umat-umat-Mu akan pulang, meninggalkan tempat ini. Biarlah berkat penyertaan Tuhan menjadi bagian hidup mereka, sehingga hidup mereka dipelihara dan mereka terus berjalan bersama dengan Engkau sampai garis akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang anak tunggalnya Yesus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau umat-umatnya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat terbaik melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhanlah terang dan perlindunganku, aman di dalam Tuhan. Di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada